siang semuanya, kita kembali lagi di Norman Z Channel. Kali ini kita akan membahas seputar atau tentang Tinkercad. Ini adalah simulator atau simulasi untuk kalian membuat suatu rangkaian ya. Ini berguna untuk orang pembuat rangkaian, orang listrik dan segalanya. Nah, kalian tinggal searching aja ini Tinkercad gini ya, Tinkercad gini, CAD ya. Nah, kalian tinggal langsung login atau pencet yang paling atas, dan harusnya sih kalian login ya di sini. Login memakai Gmail kalian. Nah, di sini ini sama saja. Di sini ada sirkuit, ada code block, ada event. Nah, kita akan bahas satu-satu, dan ada gallery, blog dan segalanya. Nah, kita akan membahas satu-satu apa Tinkercad, apa itu Autodesk. Autodesk ini lembaganya yang mempunyai simulator dari Tinkercad ini ya. Jadi kalian gratis, cuman ya kalian ingin membagikannya, kalian bisa dapat membagikan hasil simulasi kalian secara luas, secara beredar gitu. Oke, yang pertama ini kita lihat di sini ya, ada gallery. Gallery ini jadi pembuatan orang yang sudah membuat. Nah, jadi ada 3D dan ada rangkaian. Nah, ada sirkuit ya. Nah, ini ada orang-orang yang membuat lagi desain. Nah, ini 3D design nih biasanya. Orang-orang membuat yang seperti itu. Kalian bisa melihatnya atau kalian bisa membukanya untuk mungkin. Nah, kalian harus download ya, karena ini kita tidak bisa mengedit. Jadi paling hanya bisa di like seperti ini saja gitu. Tapi di Facebook juga sih. This is a luxury castle I made for like of better. Nah, seperti itu. Jadi ini kalian yang mau ngedesain juga bisa lewat sini. Tapi ya tentu harus mempunyai komputer yang mumpuni ya, meskipun ini online. Tetap tuh, ini ada masjid juga, entah Taj Mahal, bukan masjid. Nah, ada gurita juga ya, macam-macam ya galerinya. Dan ada blog, tentunya ada blog, paling blog Tinkercad ya, dimana ada tips and trick di sini, ada teacher parents. Wah, banyak sekali di blog kali ini. Kalian bisa melihatlah cara menggunakan Tinkercad ini. Nah, mungkin saya pun baru tahu karena di sini ada desain seperti ini ya, seperti Adobe lah ya. Ada learn juga jika kalian ingin mempelajari, namun ini pasti lebih pusing, ada bahasa yang formal dan pemikiran yang berbeda dari kita orang Indo dan orang US ya. Jadi ya kita lebih baik menonton video ya. Seperti ini ada teach, jika kalian mau mengajarkan tinkering in your classroom. Nah, jadi kalian bisa membuat ajaran tuh, connect with parents and your district. Nah, bisa mengundang orang tua, bisa mengundang corporate. Nah, manage your classroom to Tinkercad. Nah, ada macam-macamnya juga. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada akun kalian ya. Kalian bisa nyow-nya itu kembali lagi ke 3D ya. Sebentar. Nah, ini 3D teman-teman. Kita balik dulu ya. Jangan dulu ke 3D kita. Ada new, ada design. Nah, ini desain ini yang tadi ya, halaman awal, dan ada notification. Ada notifikasi bila mana ada yang live, bila mana ada yang menggunakan rangkaian kalian, desain kalian, ini ada notifikasi dan segalanya, peringatan pun ada. Dan the profile ini ya seperti halnya profil biasa, ada screen name, email dan lain-lain. Tentu ini pasti bersifatnya pribadi. Oke, dan ada logout tentunya mengganti ya, kalian paham. Oke, ini ada desain, ada sirkuit di galeri ya. Ada sirkuit. Nah, ini nih yang biasa kita pakai, tapi untuk kali ini saya akan lebih membahas di sirkuit ya. Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan bahas tentang desain juga lah. Oke, seperti itu teman-teman.
Oke, dan kita lanjut saja ke sirkuit. Nah, di sirkuit kali ini, nah ini permulaan ya. Ini permulaan untuk yang kalian mau pakai. Kita bisa menggunakan ini try untuk pengenalan sih sebetulnya. Kalian open new tab saja. Nah, ini dia. Start simulating. Nah, kita lanjut ini, kita melewat sini saja ya biar saya mudah menjelaskannya. Oke. Nah, yang pertama itu start simulating. Let's learn how to test a circuit. Nah, bagaimana kita cara untuk memulai apanya ya? Memulai suatu rangkaian biar bekerja gitu. Nah, ini bisa diganti-ganti nih, nanti kita belajar lah, gampang itu. Oke, kita langsung start simulation. Nah, ini udah mulai. Nah, start simulating. Nah, ini sudah bekerja ya. Jadi ini dari baterai ke sini, ini dari apa? Kutub positif ke resistor, ke lampu, dan ini jumpernya atau kabelnya ke kutub negatif seperti itu. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Klik the start simulation button. Klik on the start simulation button. Connection starts. Oke, next. Congratulations. Nah, ini udah nih. Dan oke, lesson complete. Atau mungkin hanya segitu ya. Oh, ada lesson selanjutnya. Kita lesson editing component. Let's learn how to edit. Klik next to get started. Oke, kita lanjut akan menggunakan klik the top LED yang paling atas. Oke, kita pencet. In the work plane you will find 3 blue LEDs. Oke, 3 resistor and an Arduino. Nah, ini namanya Arduino guys. Arduino, don't worry about the Arduino for now. Well, jangan khawatirkan tentang ini. Kita langsung aja cara mengganti resistor mungkin ya. We are going to ahead and edit LEDs. Nah, jadi kita hanya mengganti LED-nya saja, lampu LED 3 ini ya, teman-teman. So that have. Nah, click on the top most LED. You will see an inspector appear that lets you edit to the properties of the component. Change the color. Nah, kita ganti ini menjadi merah. Bagaimana caranya? Seperti tadi, kita klik saja yang paling atas ini ya, sesuai perintahnya, kita ganti menjadi merah. Nah, ini sudah berubah. Udah sesimpel itu, kita klik aja, klik the change middle. Nah, ini yang middle, tengah tuh middle nih. Yang biru menjadi yellow, kita ganti menjadi yellow. Nah, jadi ya kemampuan Inggris juga lumayan lah ya. Dan yang ketiga itu green, hijau tentu saja. Yap, seperti itu. Continue to the next step. Nah, ini dia. Nah, ini gambarnya tuh yang tadi. Nah, ini dia. Oke, kita langsung next. Nah, test circuit. Let's check the 2-hour traffic light. Nah, jadi ini untuk menjadi lampu merah ya. Jadi lampu merah, lampu kuning, lampu hijau di lampu lalu lintas. Klik on the start simulation. Nah, kita start simulation saja. Kita lihat apakah bekerja. Oke, hijau, kuning, merah. Nah, seperti itu. Merah, hijau, kuning, merah. Yap, seperti itu, dan kita sukses untuk mengerjakannya. Kalian bisa sambil melanjutkannya ya. Kita langsung lanjutkan aja ke lesson selanjutnya. Biar mudah saya mengajari kalian. Jadi kita bantu saja, dan kita dibantu saja dengan hal yang seperti ini. Oke, sekarang wiring components. Let's learn how to wire components together to create electrical. Oke, wire tuh kurang paham sih. Wire tuh apa ya? Kita Google Translate saja. Wire, kabel. Oke, wiring, mengkabeli mungkin ya. Kita akan mau wiring. Oke, nah, jika kalian ingin ngezoom, kalian scroll saja pada ini, pada mouse kalian. Nah, jika tidak ada mouse sih saya bingung ya. Biasanya saya memakai mouse untuk ngezoom.
Jadi kalian pakai mouse aja nih. Let's learn how to wire components together to create electrical connection. Nah, jadi kita mengkabeli koneksi ini ya. Oke, kita next saja. Wire the positive side. Nah, kita mengkabeli yang positif. Tuh, ini ada videonya nih. How hover over the red terminal of the 9V battery until you see the positive label. Oke, klik to begin. Nah, jadi ini kita yang positif ke sini. Nah, oke. Click on the wire and change the color to red. Nah, ganti kabelnya menjadi merah agar sama dengan kutub positif di sini. Yap, sudah. Oh, sorry. Kita salah kabel. Nah, harusnya di situ, teman-teman. Oke, dan langsung saja continue to the next step. Nah, sekarang kita yang negatif ke kutub ke ground ya. Ini namanya ground. Harus di sini ada namanya ground nih. Ini ground ya namanya nih. Ini VCC. Negatif, positif. Nah, biasanya kayak gini. Kita ganti juga bisa. Nah, pencet dulu langsung kita ganti. Oke, seperti itu. Tapi jika kalian mau merapihkan ya, ini bisa kita hapus. Kita ini pencet, klik lagi seperti itu. Jadi lebih merapihkan kabelnya gitu loh. Nah, klik lagi. Nah, tapi jika kalian ngekliknya kurang rapi, misalnya kayak gini, nah kurang rapi kan, kalian pencet aja nih sudut siku-sikunya sampai ada garis gitu. Itu tandanya lurus. Ininya kalian bisa pajukan saja, set. Nah, ini lebih rapih daripada digambar ya. Atau enggak kita dalam satu jalur juga bisa, tapi ya sesuai perintah saja. Oke, kita lanjut start simulation. Nah, untuk start simulation kita harus menggunakan ini nih. Klik the start simulation button, ensure that your computer sound is not mute. On the barboard, you will see 8 button while the simulator is running. Clicking on the button will trigger each switch. Nah, jadi ini tuh switch ya. Try clicking on each of the button to hear what happens. Continue to the next step. Oke. Jadi kita start simulation dulu. Oh, ada suara seperti itu ya. Nah, kita klik. Oke. Jadi ada suara. Mohon maaf kalau bocor. Kita kecilkan saja dulu. Oke, sebentar. Cek. Oke, sebentar. Apakah suaranya ada di sini? Oke, ada. Nah. Oke, jadi kalau diklik ini berbunyi ya. Oke, paham. Seperti itu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ya, jadi do re mi ya. Kita membuat suatu nada nih. Oke, kita bunyikan dulu. Oke, seperti itulah. Kalian bisa mencoba-cobanya sendiri ya. Kita lanjut saja, takutnya kena copyright. Oke. When a wire is selected, you can also cycle between wire color by the typing any number on your keyboard. For example, typing 0 will give you a black. Oh, jadi kalau kita mengklik 0 ini akan berubah. Oke, sebentar, stop simulation dulu. Tidak berubah. When a wire selected, you can also cycle between. Oh, ini pas ini. Nah, pas gini kita pencet 0. Tetap enggak ya. If you press typing 0 will give you a black wire. Tidak.
Apakah nolnya nol di sini? Oh, tapi nol di sini. Oh, ya. Bukan numpad ya, tapi di yang atas. Oke, jadi 1 kayaknya nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi 1 bukan 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yep. If you press the shift key and then click on a button, the button will stay pressed. Clicking again. Okay. If you shift key and click on a button, gak paham. Oke. Ini kita skip aja ya karena masih kurang paham. Nah, sekarang kita menambahkan komponen selanjutnya ya. In this tutorial, you will learn how to add component to make an interactive motor controller. Let's get started. Oke, kita akan menambahkan suatu komponen ya. Nah, karena ini perlu ditambahkan di sini nih. Let's get started. Oke, click start simulation to start the motor. How fast is spinning? Notice the text, the display, the rotation per minute. Connect. Oke, kita langsung start simulation. RPM-nya berapa di sini? 5902 ya. 5902. Oke, kita stop. Continue to the next step. Now let's make our circuit interactive by adding a sensor. Oke, kita bakal menambahkan sensor. Klik plus komponen. Oke. Klik plus komponen. Komponen. And search. Nah, jadi di sini sih, ya kan? Ini tuh udah komponen. Nah, mungkin gini ya. Nah, komponen tuh di sini, di kanan. Kita search, kita copy aja ini. Daripada bingung ngetiknya. Oke, kita search. Nah, dapat ini. Kita ambil, klik, tekan, simpan. Oke. Click on the protor and add it to your circuit below the red wire. Below the red wire ya. Jadi di antara red wire. Rotate the. Oke, kita rotate jadi terbalik. Nah, ini rotate ya. Kalau ini redo dan undo. Ini hapus dan ini yang penamaan. Nah, ini penamaan. Nanti ya, itu masih nanti. Oke, rotate. Oh, jadi kita bisa pressing R. Oke, kita bisa pressing R. Oke, on your keyboard so that the pins are facing up. Delete the excited wire by clicking. Oke, kita delete aja ini. Bisa ke sini atau bisa klik delete di keyboard. Oke, nah ini kita rotate dulu kebalikannya. Yap, seperti itu. Layer the protection so that one and. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita klik 2 atau enggak klik di sini ya, sama saja. Kita lanjut klik ini, sip. Nah, seperti ini ya. Yap. Kalau mau lebih rapi sih ya bingung juga ya kalau mau lebih rapi. Nah, kalau mau lebih rapi sih paling kayak gini. Sep. Nah, kayak gitu palingnya. Nah, ini lebih rapi lah dikit. Yep. Oke. Nah, kita klik start the simulation, click on the proton. You should now see a slider appear below your. Oke, drag. Oke, kita start simulation dulu seperti biasa, kita klik ini. Nah, kita percepat. Oh, ini kita menambah RPM. RPM-nya yang asalnya dari 2. Oh, asalnya RPM-nya kegedean, tapi karena ada ini proto resistor, kita bisa menjadi mengatur RPM-nya ya, kecepatannya. Kecepatan dari DC-nya. DC motor berarti ini tuh
apa namanya, DC motor tuh, namanya apa? DC. Oke, nggak nemu, mungkin karena lagi simulasi. Nah, kita jadi bisa mengatur ininya ya, RPM-nya. Yap, dan kalaupun mau menambahkan juga bisa di sini. Misalnya kita nambahin komponen, kita tambahin LED juga. Nah, kita tambahin di sini, kita delete dulu. Bisa nggak ya? Kita coba aja dulu. Nah, kita coba aja. Kita bereksperimen di sini. Nah, kita hitam di sini ya. Yap. Kalau bingung kita klik lagi ini 2 kali di sudut yang ini. Nah, kita coba apakah meledak. Nah, ini RPM-nya 0. Oh, nggak bisa ya karena ada ini. Oke, berarti resistor tidak bisa ditambahkan ke sini. Resistor kita bisa tambahkan di sini. Kita delete dulu. Kita tambahkan LED. Akan ke sini. Yap. Tetap tidak bisa menyala ya. Bingung juga sih. Mungkin karena ya kurang paham. Nah, kalau ini udah bisa diatur. Oke, kita lanjut saja. Jangan bereksperimen macam-macam. Continue to grow. What happen to the speed motor when you adjust the number of click on the battery to change the number of battery. Numbers in inspector. Okay. Does the speed of the motor try experiment? Nah, ini juga bereksperimen by replacing a battery. Tapi kita bingung mengubahnya ya. Kita battery. Nah, kita tambahkan ini sepertinya. Kita tambahin mungkin ini gunanya biar mungkin ini gunanya agar ini to battery. Nah, kita tambahkan ini ke sini ya. Kita eksperimen apakah ininya bakal lebih cepat ya kan. Ini kan kita maksimalnya ini di 658. Nah, kita bakal eksperimen apakah ini bisa menjadi lebih kencang seperti itu. Nah, jadi kita paralelkan ya. Kita paralelkan seperti apa ya paralelkannya? Kita paralelkan seperti ini. Yap. Nah, ininya kita paralelkan ke sini. Oke, salah. Kita paralelkan ke sini juga. Jadi kita menambah daya kedornya ya. Nah, tuh RPM tetap sih tidak berpengaruh ya.
Oh, ini berpengaruh nih kalau 4 baterai. Tapi ini coba kita ganti baterainya, jangan ini. Tapi ini udah pasti gerak ya. Nah, baterainya tadi jelek, kita ganti sama yang lebih bagus. Nah, kita ganti sama ini. Nah, kita deletein aja ini ya, biar lebih lurus lagi. Ini kita delete. Oh, nah seperti itu. Ini kita kedua. Nah, sip. Kita tambah daya baterainya. Asalnya cuma sampai 600 tuh. Ini minimumnya 4 rpm dan jadi 1000. Nah, kita tidak bisa nambah lagi sih sepertinya. Part type-nya EEE coba. Apakah lebih besar? Oh, tidak lebih besar. Yap, paling seperti ini, teman-teman. Nah, ini RPM-nya cuma sampai 3 minimumnya dan ininya 900. Yap, jadi semuanya tergantung ini sih. Dinamo, nah ini dinamo DC motor. Oke. Dan lesson complete untuk kita penambahan ini ya. Sebenarnya kita bisa menambah yang lain seperti itu ya. Tapi ya kita hanya mengikuti instruktur saja. Oke. Kita ke kita lesson complete. You have complete this lesson. Oke, kita sudah belajar, kita sudah mempelajari selama 15 menit ya kurang lebih. Oke, sebentar, kali ini kita akan membuat sirkuit. Nah, sebelum itu educator, if you ever, nah ini jika kalian edukator, nah ini jika kalian ingin menambahkan ya. Sebentar.
Oke, kita kembali lagi ke sirkuit yang akan kita pakai gunakan. Oke, add a microbit your design to begin. Coba kita penasaran, kita klik aja, langsung klik di sini. Wow, ini ada kabel USB-nya. Wow. Jadi mungkin ini tuh, kita stop simulasi dulu. Oke. Nah, biasanya yang pertama tuh kita pakai protoboard. Kita pakai protoboard atau breadboard ya. Nah, tapi karena itu terlalu kecil, kita pakai yang besar. Protoboard. Nah, kita pakai breadboard. Nah, ini dia. Kita klik aja ya, kayak tadi. Kayak biasa kita atau tekan aja langsung muncul ke sini. Nah, saya nggak tahu. Kita nggak tahu ini apa ya. Tapi delete dulu lah. Oke. Dan yep, ini ada sirkuit. Ya, biasanya kita memakai sirkuit untuk seperti tadi ya, ada sirkuit. Nah, biasanya yang kedua itu kita siapin dulu PSU-nya atau power supply daya ya, yang punya daya. Jangan lemon, potato aja sih lebih ini. Nah, potato ininya 5 volt kalau bisa. Bisa nggak 5 volt? Oke, bisa 5 volt. Resistensinya. Nah, seperti biasa ininya tuh gini ya. Oh, tapi terbalik. Ya udah nggak apa-apa. Jadi yang negatif ke ground seperti biasa. Nah, ke ground. Nah, ini ada yang bakal kita tunjukkan ya. Nah, ini yang positif. Nah, ini kita ganti jadi 2, ini jadi 1. Oke. Seperti itu. Dan kita akan lanjut di sini. Kenapa di sini? Kenapa tadi sepertinya di sini ya? Nah, kita bisa hubungkan melalui jumper juga. Nah, tapi di sini dengan catatan di sini kita harus menghubungkannya karena ini terpisah ya. Ini pun atas bawah terpisah, ini terpisah, ini kiri kanan terpisah. Jadi kita hubungkan dulu. Hubungkan. Nah, seperti ini urutannya. Nah, di sini ada urutannya nih. Minus, sini ada plus minus. Nah, ini nih lebih kelihatan. Oh, nggak ada juga. Ya, di sinilah tuh ada plus, di sini minus. Jadi kalian bisa lebih tahu lah. Nah, untuk menghubungkan yang ke bawah gimana? Sama seperti ini konsepnya. Kita seperti ini aja. Kita klik 1 ya biar menghitamkan, atau bisa langsung pencet di warna di atas. Nah, kalau
Kalau bingung atau satunya tidak bekerja, kalian pencet aja. Ketika mencet ini, pencet aja ini. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah terhubung nih. Ini power positif, tegangan positif, ini tegangan negatif. Sudah terhubung semuanya, atas bawah sudah terhubung, kiri kanan sudah terhubung. Nah, yang pertama kita membuat rangkaian sederhana saja, sederhana basic nih. Kita cari aja komponen basic. Yang pertama itu adalah resistor. Oke. Nah, jadi di sini ada ya hijau-hijau. Ini tuh tersaling terhubung dari atas sampai bawah. Jadi yang sini tuh pasti terhubung. Yang kirinya tidak terhubung. Nah, jadi jika mau menghubungkan yang kiri dengan yang kanan, ini harus memakai jumper seperti itu. Nah, kayak gitulah, kayak gitu ya. Nah, jika mau menghubungkan yang sebelah situ ya harus jumper. Nah, kalau yang ini terhubungnya gini, tapi ya gitu, kiri kanan tidak terhubung. Nah, ini tuh ada blok ya, pemisah lah di sini tuh. Jadi kita hubungkan lagi melalui jumper gitu. Nah, jadi cuma segini. Nah, ini pun atas bawahnya tidak terhubung. Jadi kalau mau menghubungkan atas sama bawah ini, yang hubungkan seperti itu, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Dasarnya sudah. Seperti biasa ini tegangannya 1 kilo aja ya, biar memudahkan. Kita rotate. Salam rotate. Oke, ini jumper. Bagaimana kita menghubungkannya dari positif ke negatif ya? Biasanya dari jumper ini kita memakai beberapa jumper. Nah, seperti itu. Nah, tapi kan ini tidak saling terhubung ya. Kita bisa sih seperti ini, seperti itu ya. Tapi kan kayak seperti gimana ya? Kurang etis lah. Jadi kurang etis ya. Jadi kita biar rangkaiannya lebih menarik, kita giniin aja. Nah, giniin, rotate lagi, rotate. Nah, seperti itu. Jadi nah di sini tuh biasanya ada LED di sini tuh. Nah, di sini ada LED. Oke, LED nggak bisa langsung ganti color ya. Nah, ini yellow. Nah, ini tuh kutub positif. Nah, jadi dari ini gimana ya? Jadi dari positif tuh kita dari ujung terminal 1. Ya pokoknya sama lah, resistor tuh tidak ada atas bawahnya, sama aja pokoknya. Jadi dari sini kita hubungkan ke resistor yang sini. Nah, seperti itu. Ini dari VCC ya, namanya dari VCC atau dari positif lah, positif ke sini. Nah, untuk LED ini kan kutub anoda, ini katoda, ini positif, ini negatif. Nah, kita LED tuh yang positif tuh panjang. Nah, ini tuh panjang ya, yang bengkok ini tuh disebutnya panjang. Kita hubungkan yang ini tuh dengan resistor yang terakhir. Jadi ini tuh masih jalur positif. Nah, seperti itu ya. Kita copy, ini kita bisa copy sih. Jadi Ctrl C, klik LED nya, Ctrl C, lalu Ctrl V, klik seperti itu kelebihan. Nah, kita bisa kayak gini, bisa kayak gini. Oke, cukup sampai di sini. Kita ganti warna blue, red, and apa nih yang belum, white. Hijau belum ada ya, green. Oke, seperti itu. Ini sudah terhubung ya semuanya tuh, sudah terhubung. Nah, tapi belum terhubung nih semuanya. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa kesini langsung atau lewat dari satu aja. Jadi kita rangkai seri. Bisa sih kita rangkai seri aja gitu. Tapi rangkai paralel pun bisa sebetulnya. Kita rangkai seri aja. Jadi kita lanjut ke sini dengan 3 ya. Kita lanjut ke sini, seperti itu. Jadi ini saling terhubung semuanya.
dari VCC semuanya saling terhubung. Bentar. Yap, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, dan ini masuk ke sini. Jadi ini tuh dari VCC. 2 aja deh. Salah. 2. Oke, ini merah ya. Oke, dan yap. Bagaimana kita? Ini kan belum nyala ya, tentu belum nyala. Nah, kita hubungkan ininya dengan negatif. Biasanya memang LED ini udah akhir daripada sebuah rangkaian LED tuh. Jadi kayak udah outputnya lah. Nah, kita langsung ke LED aja ini. Langsung hubungkan ke ground maksudnya. Nah, biar rapi kita giniin aja. Atau langsung juga bisa sih. Langsung kayak gitu bisa. Sip. Nyala semuanya. Nah, ini nyala ya, bukan gagal, ini nyala semuanya. Ini kita stop, kita start, nyala semua. Yap, dan kita pun sebetulnya bisa memakai switch. Nah, ini yang menarik di rangkaian kali ini ya. Kita bisa memakai switch atau saklar. Nah, di sini tuh nggak ada ya. Oh, ini ada slide switch, tapi ini ada 2 ya, common. Ini kurang paham sih bagaimana penggunaannya. Common terminal. Oke. Kita pakai aja yang switch biasa aja. Kita pakai switch biasa, switch. Saya pun sebenarnya jarang memakai switch sih. Nah, ini switch biasa, jadi kayak cuman satu switch ya. Nah, jadi kalau kita mau menghidupkan lampunya kita pakai ini. Nah, 1B. Nah, jadi kita arahkan dulu sebelum ke resistor, kita pindahkan dulu ya. Nah, jadi kita paralelkan saja ini dari VCC nya. Kita paralelkan. Nah, jadi switch untuk yang untuk yang kuning kita memakai switch nih 1A 1B. Oke. Nah, jadi untuk menyalakan yang ini kita akan harus menggunakan switch. Yah, kok tidak berfungsi? Oke, salah. Kita salah paham. Sebentar. Saya pun masih belajar sebetulnya ini. 1A. Oh, oke. Jadi kita dari sini ke sini harusnya ya. Harusnya ini tidak menyala. Masih. Sebentar, kita gunakan lagi. Sabar ya. 1B. Oke, kalau seperti itu berarti kita coba kita rotate dulu ya. Kita pengujian bareng-bareng aja ini, kita belajar bareng-bareng. Lalu tadi ngapain ya? Oke, ini positif. Yap, kita akan mencoba memakai switch-nya nih. Apakah penempatan switch-nya yang salah ya? Oke, penempatan switch-nya yang salah, teman-teman. Tapi seharusnya sih, atau dari sini harusnya penempatan switch. Sama saja sih. Mungkin penempatan switch-nya yang salah. Jadi kita tempatkannya harusnya di akhir. Nah, kita tempatkan di sini. Jadi kita tempatkan ini di sini.
harusnya berbeda ya. Nah, ini tidak menyala dan yap, masih tidak menyala. Oh iya, paham Pak. Maaf teman-teman, baru paham. Yap, kalau ada yang protes di komen ya protes aja, saya pun masih belajar ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ininya tuh 1B nya kita tempel di sini. Nah, 2B nya kita tempel di sini. Nah, ini harusnya tidak menyala. Nah, kan kita klik masih tidak menyala. Oke. Jadi ini sebenarnya kita tempelkan ke sini dan 1A nya tuh output harusnya ya. Oke, masih tidak menyala. Oke. Berarti inputnya 2A. Inputnya 2A nih. Inputnya 2A. Oke. Yap, dan masih gagal. Oke, kita bingung. Apakah coba kita pakai teori yang pertama itu input outputnya 1B. Tidak menyala ya. Deep switch gitu ya. Tadi nyala terus, sekarang jadi nggak nyala guys. Yap, saya pun baru pertama ini memakai switch. Tapi ya serunya di sini ya, kita memecahkan sebuah masalah dari masalah satu ke masalah lain. Tapi kalau kayak gini sih udah pasti kita nyala ya. Wow. Apakah lainnya rusak? Kenapa tidak terhubung ya? Coba. Bisa. Oh, jadi bukan salah switch tadi itu. Nah, sekarang nyala. Kenapa tadi tidak nyala? Apakah si resistor yang bermasalah? Loh. Jadi tidak nyala semua. Ini nyala enggak? Oh, salah penempatannya. Nah, oke, jadi bukan salah switchnya, kita salah penempatan ininya. Oke, kita coba nih satu teori yang pertama, teori 1A 1B. Tapi ini kayaknya sih salah teori kayak gini. Oke, teori ini salah. Dan teori yang kedua adalah 1A 2A. Oh, ini tidak terhubung teman-teman, ini tidak terhubung. Nah, 1A 2A. Oh, dari tadi nggak terhubung ya, dari tadi nggak terhubung. Oke, ini teori salah. 1A 2A masih salah. Nyala. Oke, kita coba 1A 1B ya. Kita coba 1A 1B.
kita salah nih, kita salah nih. Nah gitu nih, harusnya gitu ya. On. Oke, salah. Nah, kurang teliti, maaf. Nyala. Oh, belum. Ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini. 1A. Oke, teori ini salah. Kita teori 1B 2B. Nah, ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini. Ini harusnya nyala ya. Yap, tidak berfungsi juga. 1A. Harusnya ini berfungsi. Nah, ini jadi kita teorinya memakai 1A 1B ya. Oke, nah di saat yang lain nyala ini mati dan kita yang ini perlu saklar. Oke, 1A 1B nih. Oke, akhirnya kita memecahkan suatu masalah ya. Nah, kita pakai gini ya. Tidak bisa pindah. Oke. Yap. Nah, kita pakai ini ya untuk menyalakannya. Jadi kita harus dari 1B ke 1A. Nah, jadi kita memakai bantuan saklar untuk yang kuning. Yap, seperti itu. Oke, saya pun lupa. Kita pakai semuanya saklar, jadi kita bisa on off kan. Jadi ini seperti sistem ini ya, sistem daripada tapi kita coba dulu deh. Ini ke sini, coba 2B. Oh iya, benar, berarti teorinya cuman 1 dengan 1, 2 dengan 2. AB itu berkesinambungan. Oke. Paham. Oke, jadi 1. Yap, dan harus dinyalakan. Oke, sip. Nah, seperti itu. Mungkin kita perlu menggesernya ya, karena ini terlalu sempit. Jadi kita geser juga. Nah, seperti ini. Kita ini masukkan ke 1B. Kita pasang ini ke 1A. Oke. Nah, oke, seperti itu ya kurang lebih. Nah, seperti itu. Oke. Anehnya itu susah dipindahkan ya, susah ditarik. Kadang emang error seperti ini sih. Tuh, ini juga error. Ups.
Yap, kalau terjadi error seperti ini ya kita pasang aja lah daripada berabe ya. Kita pasang aja, tidak apa-apa, tidak rapi juga. Yap, semuanya mati dan harus dinyalakan. Oh, kok ini tidak berfungsi? Ini ke 1B, ini. Oh, ini enggak ke 1A. Ini enggak nyala. Oh. Dan kalau ini nyala kok jadi gak nyala ya? Ada teori baru teman-teman. Kenapa dengan kehadiran si biru yang lain jadi mati? Dan perlu teman-teman ingat, kalau menggunakan Tinkercad ini ya, ingat komputer harus mumpuni ya. Nah, jadi tidak lag seperti ini. Yap, tapi untuk teori sih kita sudah memahaminya ya, bagaimana kita menggunakan switch. Ini tidak bisa dihapus soal resistor. Switchnya udah nempel. Oke, kita buat baru aja sepertinya. Yap, kita buat baru aja. Kita namai yang tadi dengan nama oke, gimana namanya ya? Namanya kalau nggak salah di dalam ya. Kita coba namai. Ya, mungkin video-video selanjutnya kita akan membuat beberapa rangkaian dari Tinkercad seperti itu. Oke, nah ini kalau udah gak nge-lag tuh bisa dihapus. Nah, kita ganti namanya di sini, rangkaian dasar pertama. Oke, pertama. Oke, nah ini udah. Kita buat kita buat yang kedua, maaf. Kita buat yang kedua. Oke, kita buat yang kedua ya. Jadi kita sudah dari itu, kita pakai yang kecil aja deh biar gak lag. Sudah dari tegangan, nah kita pakai yang lebih compact power supply, atau nanti saja itu di. Oke, kita pakai yang lebih mudah aja, baterai 9 volt. Nah, kita bisa tahu merah hitamnya dari sini ya, sama. Oke, karena ini pakai protoboard kecil jadi ya maklumi lah. Oke, kita kesinikan dan kita kesinikan. Ini tidak rapi ya, karena akan saya tunjukkan bagaimana cara merapikannya. Nah, seperti itu cara merapikannya. Kita rapihkan biar segaris, ini kayaknya belum segaris nih. Nah, udah. Ini 2, ini 1. Oke. Yap, ini udah. Dan jika mau menghubungkan, kita hubungkan. Yap, menghubungkan, kita hubungkan. Yap, sudah terhubung. Nah, sudah ya. Jadi kita akan apa sekarang? Kita akan mengukur tegangan. Oke, ini 9 volt ya.
kita akan mengukur tegangan. Nah, ada ampere, apa ya, multi. Nah, kita ada multimeter untuk mengukur tegangan, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi kita bakal masih memakai rangkaian basic. Kita akan memakai resistor, kita akan memakai LED, dan kita akan memakai apa ya? Kita akan memakai apa lagi? Dioda. Nah, kita main cepet aja karena durasi sudah terlalu kepanjangan ya. Kita akan main cepet aja. Kita pakai resistor, 2 resistor. Yap, dan di sini LED tentunya agar kita bisa mengukur tegangannya berapa. Dan ini ada dioda, anoda, katoda, anoda, katoda, anoda, katoda. Berarti katoda itu negatif ya. Oke. Nah, untuk kesini kita memakai katoda. Kita memakai. Saya pun paham sih, kurang paham tentang cara kerja dari dioda ini. Tapi ya, semoga lah kita berhasil lagi dalam eksperimen ini. Oke, kita langsung saja ini ke merah ya. Ininya jangan 100, kita pakai 330. Dan ininya kita pakai berapa? 270. Oke, ada 270 ya. Baru tahu. Oke, kita bagaimana caranya terhubung? Kita hubungkan warna orange. Ini sudah terhubung, ini sudah terhubung, ini sudah. Nah, di sini kita hubungkan langsung ke dioda. Anoda, kita langsung ke ground. Jika menyala berarti berhasil penempatan diodanya. Oke, penempatan diodanya berhasil. Nah, bagaimana kita cara mengukurnya? Kita tempatkan di sebelum ke ground atau sebelum lampu ya, harusnya sebelum lampu. Kan ini ada 330, ada 270, dan ada dioda. Tapi ini diodanya kurang tahu sih kayak gimana. Nah, kita pasang dari ini, negatifnya kita ke ground ya. Nah, kalau untuk positifnya kita pasangkan ke, betul, kita pasangkan ke dekat LED. Oke. Nah, ini warna kuning aja deh, atau warna merah aja. Nah, oke. Nah, ini tuh kita sudah bakal bisa mengukur tegangannya berapa. Nah, ini dia. Ini kalau dalam berbentuk volt. Jadi ini kalau dirubah lagi ini bakal berubah ya, bukan 1,61. Nah, yuk kita ganti jadi 330. Atau kita ganti jadi 1K. Oh, ini 330K ya, 330 ohm dong. Nah, ini 1K. Bentar. Tadi kan 30K. Oke, kita ulang dari 330 dengan 330. Kita ulang dari 330 dengan 330. Nah, tegangannya berapa? 1,98 volt. Oke. Miliampere ya, 12,7 miliampere, 1,98 volt. Dan untuk, nah, kita ganti ya 1,98 dan berapa? 12 miliampere ya. 12 miliampere. Kita ganti ini menjadi 330K. Gitu aja, ganti K nya jadi 330.000, gede banget. Nah, ini jadi semua oke, kurang logis. Kita ganti jadi 270 ohm. Saya 1,98 jadi 1,99, jadi lebih besar ya. Kita hapus ini, kita tanpa dioda. Berapa? 2 volt. Jadi dioda tuh untuk menginikan ya. Jadi kita ganti lagi jadi 330, 1,99, dan ini ganti jadi 1 ohm. Oke, 2, 3, oke, 550. Oke, ini tegangannya jadi segini ya karena penjualan. Nah, kalau dikurangi 1 tentunya akan berkurang. Yap.
Nah, seperti ini. Oh, akan lebih besar ya. Seperti itulah. Yap, seperti itu teman-teman untuk cara mengukurnya. Jadi pasang aja di sini. Ini kenapa nih? Current load. Jadi ini terlalu besar. Jadi ini bisa aja meledak. Jadi kalau 2 volt, nah ini tegangan terlalu besar, jangan 9 volt, harusnya 5 volt aja. Seperti itu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Dari penjelasan dasar ya untuk mengukur dan untuk mengatur tegangan belum sih. Mungkin nanti akan ada mengatur tegangan. Rangkaian rangkaian baru, dan ada apa lagi ya, ada rangkai potensiometer, dan ada juga kita memakai power supply. Ya, pokoknya itu ide-ide beberapa video selanjutnya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video. Sampai jumpa di Norman's Channel. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.